Anda diajari untuk melawan emosi Anda, untuk menekan rasa marah, untuk mengubur kesedihan, untuk mengabaikan kecemasan. Selama bertahun-tahun, Anda diberitahu bahwa inilah cara seorang pria menjadi kuat. Saya di sini untuk memberitahu Anda, itu adalah nasihat terburuk yang pernah Anda terima. Perang melawan emosi adalah perang yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan. Faktanya, perjuangan inilah yang membuat Anda lemah, reaktif, dan terkuras. Dalam 1 jam ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah kebenaran yang hanya dipahami oleh segelintir pria. Sebuah paradigma yang membedakan mereka yang dikendalikan oleh dunia internalnya dan mereka yang menjadi tuannya. Bukan dengan berperang, bukan dengan menekan, tapi dengan melakukan satu hal yang sangat berbeda. Satu prinsip tunggal dari stoikisme yang, jika diterapkan dengan benar, akan membuat ketenangan datang dengan sendirinya. Tulis di komentar sekarang. Saya siap. Karena perjalanan ini bukan untuk semua orang, ini untuk mereka yang mencari kekuatan sejati. Lihatlah dunia di sekitar kita, penuh dengan kebisingan, tuntutan, dan tekanan konstan. Pria modern diharapkan menjadi batu karang, stabil, kuat, dan tidak terpengaruh. Namun di dalam, banyak yang merasakan badai. Kecemasan tentang masa depan, frustrasi atas kemunduran, kemarahan atas ketidakadilan. Nasihat konvensional menyuruh kita untuk mengatasinya atau menjadi pria. Ini menyiratkan bahwa emosi-emosi ini adalah musuh yang harus dikalahkan. Jadi kita berperang. Kita mencoba untuk tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kita membangun tembok, tetapi tembok itu akhirnya menjadi penjara kita sendiri. Metafora terbaik untuk ini adalah mencoba menahan bola pantai di bawah air. Semakin keras Anda menekannya, semakin kuat bola itu akan melesat ke permukaan saat Anda kehilangan cengkeraman, seringkali pada saat yang paling tidak tepat. Perjuangan ini melelahkan, ini menghabiskan energi mental Anda yang berharga. Energi yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk membangun, menciptakan, dan memimpin. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, masalahnya terletak pada hubungan Anda dengan emosi tersebut. Anda berada dalam mode perang, dan inilah saatnya untuk gencatan senjata. Blok 1. Paradigma baru, dari pejuang menjadi pengamat. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengubah peran Anda. Anda bukanlah seorang pejuang di medan perang internal. Anda adalah seorang pengamat di menara pengawas. Bayangkan seorang ahli meteorologi yang melaporkan badai. Dia tidak mencoba menghentikan angin atau melawan hujan. Dia mengamatinya. Dia mencatat kekuatannya, arahnya, dan durasinya. Dia memahaminya tanpa menjadi basah kuyup di dalamnya. Inilah mentalitas yang harus Anda adopsi. Emosi Anda adalah fenomena cuaca internal. Mereka datang dan pergi. Beberapa lembut seperti angin sepoi-sepoi. Yang lain dahsyat seperti badai. Tugas Anda bukan untuk melawan badai. Tugas Anda adalah mengamatinya dari tempat yang aman dan terlindungi di dalam pikiran Anda. Pergeseran dari aku marah menjadi aku sedang mengamati perasaan marah yang muncul dalam diriku adalah perubahan yang monumental. Ini menciptakan jarak. Dan di dalam jarak itulah kekuatan Anda berada. Blok 2. Apa sebenarnya emosi? Mendefinisikan ulang musuh Anda. Untuk berhenti melawan sesuatu, Anda harus memahaminya. Selama ini Anda mungkin melihat emosi sebagai kelemahan atau gangguan. Mari kita definisikan ulang. Emosi bukanlah musuh. Emosi adalah data. Mereka adalah sistem umpan balik biologis yang sangat canggih, yang telah disempurnakan selama ribuan tahun evolusi. Rasa takut adalah data tentang potensi ancaman. Kemarahan adalah data tentang pelanggaran batas. Kesedihan adalah data tentang kehilangan. Mereka hanyalah sinyal. Masalahnya adalah, kita sering salah menafsirkan sinyal ini. Kita menganggap sinyal itu adalah perintah. Kita berpikir rasa marah berarti, kamu harus berteriak. Kita berpikir kecemasan berarti, kamu harus lari dan bersembunyi. Kaum Stoik kuno memahami ini. Mereka tahu bahwa emosi atau nafsu hanyalah kesan awal. Mereka bukanlah kebenaran itu sendiri. Dengan melihat emosi sebagai data, bukan sebagai diktator, Anda merebut kembali kendali. Anda tidak lagi bereaksi secara membabi buta. Anda mulai merespons dengan cerdas. Blok 3. Latihan praktis pengamatan tanpa penilaian. Jadi, bagaimana cara menjadi pengamat? Ini adalah keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, ia membutuhkan latihan. Latihan ini disebut pengamatan tanpa penilaian.
Saat Anda merasakan gelombang emosi yang kuat, frustrasi misalnya, alih-alih langsung bereaksi atau menekannya, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Lalu, di dalam pikiran Anda, beri label pada perasaan itu. Katakan pada diri sendiri, "Ah, ini dia frustrasi." Perhatikan, Anda tidak mengatakan, "Saya frustrasi." Anda mengatakan, "Ini adalah frustrasi." Ini adalah pemisahan halus, namun kuat antara identitas Anda dan emosi yang Anda alami. Setelah memberinya label, amati sensasi fisiknya. Di mana Anda merasakannya di tubuh Anda? Apakah dada Anda menegang? Apakah rahang Anda mengeras? Apakah perut Anda mulas? Amati saja sensasi ini seperti seorang ilmuwan yang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Tanpa menghakimi, tanpa mencoba mengubahnya, biarkan saja ia ada di sana. Blok 4. Kekeliruan kontrol. Mengapa Anda tidak bisa menghentikan ombak? Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah keyakinan bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi mana yang muncul. Ini adalah ilusi. Anda tidak bisa mengendalikan kapan Anda akan merasa marah, sama seperti Anda tidak bisa mengendalikan kapan hujan akan turun. Emosi adalah respons biokimia otomatis terhadap rangsangan internal atau eksternal. Mencoba untuk tidak merasakan emosi sama sia-sianya dengan mencoba untuk tidak merasa lapar. Kekuatan sejati seorang stoik tidak terletak pada kemampuannya untuk mencegah ombak datang. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya untuk berselancar di atas ombak itu. Perjuangan untuk menghentikan perasaan adalah sumber dari sebagian besar penderitaan. Penerimaan bahwa perasaan itu akan datang dan keyakinan pada kemampuan Anda untuk menavigasinya adalah sumber kebebasan. Jadi, lepaskan ilusi kontrol atas kemunculan emosi. Alihkan fokus Anda ke satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan, respons Anda terhadap emosi tersebut. Blok 5. Dikotomi of control dalam praktik emosional. Ini membawa kita ke salah satu pilar utama filsafat stoik, dikotomi of control. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan keduanya. Kemunculan awal sebuah emosi berada di luar kendali Anda. Itu adalah reaksi fisiologis. Namun, apa yang Anda lakukan setelahnya, penilaian yang Anda lekatkan padanya, cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentangnya, dan tindakan yang Anda ambil sebagai hasilnya, sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Seseorang menghina Anda. Rasa panas kemarahan muncul seketika. Itu di luar kendali. Tetapi apakah Anda akan membiarkan kemarahan itu berubah menjadi amukan? Apakah Anda akan membalas dengan hinaan yang lebih kejam? Apakah Anda akan membiarkannya merusak sisa hari Anda? Itu adalah pilihan. Itu adalah wilayah kekuasaan Anda. Pria sejati tidak membuang-buang energi untuk hal-hal di luar kendalinya. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada domain yang menjadi miliknya, pikirannya, penilaiannya, dan tindakannya. Blok 6. Dari pengamat menjadi analis. Setelah Anda mahir mengamati emosi tanpa penilaian, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Ingat, emosi adalah data. Sekarang saatnya membaca data tersebut. Setelah gelombang awal emosi sedikit mereda, berkat pengamatan Anda, ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Mengapa sinyal ini muncul sekarang? Keyakinan atau penilaian apa yang memicu perasaan ini? Apakah penilaian ini benar-benar akurat dan rasional? Proses ini mengubah Anda dari korban pasif emosi menjadi detektif aktif di dalam pikiran Anda sendiri. Misalnya, Anda merasa cemas sebelum presentasi penting. Setelah mengamati kecemasan itu, Anda bertanya, apa yang mendasarinya? Mungkin Anda menemukan keyakinan. Jika saya gagal dalam presentasi ini, karier saya akan hancur. Sekarang Anda bisa menantang keyakinan itu. Apakah itu benar-benar 100% benar? Atau itu hanya skenario terburuk yang dilebih-lebihkan? Analisis ini melucuti kekuatan emosi. Anda tidak lagi dikendalikan olehnya karena Anda memahami sumbernya. Blok 7. Kekuatan jeda. Senjata rahasia pria bermental kuat. Di antara stimulus, peristiwa pemicu, dan respons, tindakan Anda ada sebuah ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan dan kebebasan kita. Kemampuan untuk berhenti di ruang itu, bahkan hanya untuk sepersekian detik, adalah apa yang membedakan pria yang reaktif dari pria yang proaktif. Latihan mengamati emosi secara otomatis menciptakan jeda ini. Ketika Anda merasakan kemarahan, alih-alih langsung meledak, Anda berhenti untuk mengamati. Ah, ini kemarahan. Jeda itu mungkin hanya 2 detik. Tetapi dalam 2 detik itu, keajaiban terjadi.
Korteks prefrontal Anda, bagian otak yang rasional, mendapat kesempatan untuk menyusul amigdala Anda yang emosional. Dalam jeda itu, Anda bisa memilih. Anda bisa memilih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang akan Anda sesali. Anda bisa memilih untuk mengambil napas dalam-dalam. Anda bisa memilih untuk berjalan pergi. Menguasai jeda adalah menguasai diri sendiri. Latihlah setiap hari dalam situasi-situasi kecil, sehingga saat badai besar datang, jeda itu menjadi refleks alami Anda. Blok 8. Melabeli emosi dengan presisi. Bahasa membentuk realitas. Ada perbedaan besar antara mengatakan, saya merasa tidak enak, dan saya merasa kecewa karena harapan saya tidak terpenuhi. Semakin presisi Anda dalam melabeli emosi Anda, semakin sedikit kekuatan yang dimilikinya atas Anda. Emosi yang tidak terdefinisi terasa seperti kabut yang luas dan menakutkan. Emosi yang terdefinisi dengan baik menjadi masalah spesifik yang dapat dikelola. Alih-alih hanya stres, cobalah lebih spesifik. Apakah itu kewalahan karena terlalu banyak tugas? Apakah itu cemas tentang ketidakpastian hasil? Apakah itu frustrasi karena kurangnya kemajuan? Saat Anda memberikan nama yang akurat pada perasaan Anda memindahkannya dari dunia limbik yang kabur ke dunia kortikal yang logis. Anda mengubah monster tak berbentuk menjadi lawan yang memiliki nama dan wajah. Dan seperti yang diketahui oleh setiap pejuang, musuh yang Anda kenal jauh lebih mudah dihadapi daripada bayangan dalam kegelapan. Blok 9. Menerima, bukan menyerah. Perbedaan kritis. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang pendekatan ini adalah menganggapnya sebagai bentuk kepasrahan atau kelemahan. Jadi, saya biarkan saja emosi negatif menguasai saya? Tidak, sama sekali tidak. Mengamati dan menerima keberadaan sebuah emosi tidak sama dengan menyetujui atau bertindak berdasarkan emosi tersebut. Penerimaan di sini berarti mengakui realitas saat ini. Saat ini saya merasakan kecemburuan yang kuat. Itu adalah fakta. Menyangkal fakta ini adalah sia-sia. Berpura-pura Anda tidak merasakannya hanya akan membuatnya lebih kuat di alam bawah sadar. Penerimaan adalah langkah pertama yang diperlukan sebelum Anda dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Anda menerima bahwa badai sedang terjadi. Anda tidak menyerah pada badai dengan berlari keluar dan membiarkan diri Anda tersambar petir. Anda menerima keberadaannya sehingga Anda dapat dengan tenang memutuskan untuk mencari perlindungan, memperkuat jendela, dan menunggu hingga badai berlalu. Penerimaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Blok 10. Metafora. Benteng pikiran. The Inner Citadel. Para Stoik, terutama Marcus Aurelius, sering berbicara tentang benteng batin atau Inner Citadel. Ini adalah tempat di dalam pikiran Anda yang tidak bisa disentuh oleh peristiwa eksternal. Kekacauan bisa terjadi di luar. Orang-orang bisa mengkhianati Anda. Rencana bisa gagal. Pasar saham bisa jatuh. Tetapi benteng batin Anda tetap aman dan tenang. Latihan mengamati emosi adalah cara Anda membangun dan memperkuat tembok benteng ini. Setiap kali Anda memilih untuk mengamati daripada bereaksi, Anda menambahkan satu batu lagi ke tembok pertahanan Anda. Emosi adalah seperti mata-mata musuh yang mencoba menyusup ke benteng Anda. Jika Anda membiarkannya masuk tanpa dicentang, mereka akan menyebabkan kekacauan di dalam. Tetapi jika Anda sebagai penjaga di gerbang, kesadaran Anda menghentikan mereka, memeriksa identitas mereka, ini kemarahan, dan memutuskan untuk tidak membiarkan mereka mengambil alih komando, maka benteng Anda tetap aman. Kekuatan sejati bukanlah hidup tanpa musuh di luar, tetapi memiliki benteng yang tak tertembus di dalam. Blok 11. Risiko identifikasi emosional. Saya adalah kalimat paling berbahaya. Perhatikan seberapa sering kita mengatakan, saya marah, atau saya orang yang cemas. Ketika Anda menggunakan kata saya adalah, Anda menggabungkan identitas Anda dengan emosi yang sementara. Ini adalah kesalahan fatal. Anda bukanlah emosi Anda. Anda adalah panggung di mana emosi itu muncul dan menghilang. Anda adalah langit, dan emosi adalah awan yang lewat. Terkadang langit cerah, terkadang berawan, terkadang ada badai. Tapi langit itu sendiri tetap tidak berubah, luas dan damai di balik semua itu. Mengidentifikasi diri dengan emosi Anda seperti langit yang berpikir bahwa ia adalah awan badai. Itu konyol. Mulai sekarang, ubah bahasa internal Anda. Alih-alih saya stres, katakan, saya merasakan sensasi stres melewati saya. Ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah restrukturisasi fundamental dari hubungan Anda dengan diri sendiri.
Anda adalah kesadaran yang mengamati, bukan perasaan yang fluktuatif. Blok 12. Bagaimana ketenangan muncul sendiri? Ini adalah inti dari janji judul video ini. Anda tidak perlu mengejar ketenangan. Anda tidak perlu mencoba untuk menjadi tenang. Faktanya, semakin keras Anda mencoba, semakin jauh ketenangan itu lari. Ketenangan bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan. Itu adalah keadaan alami pikiran Anda ketika Anda berhenti menciptakan gangguan. Perjuangan melawan emosi adalah gangguan terbesar. Itu seperti terus-menerus mengaduk-aduk air di danau, dan kemudian mengeluh mengapa airnya tidak jernih. Ketika Anda berhenti berjuang, ketika Anda hanya duduk di tepi danau dan membiarkan air, emosi Anda tenang dengan sendirinya, kekeruhan akan mengendap. Ketenangan adalah keadaan default. Itu adalah apa yang tersisa ketika Anda berhenti melakukan hal-hal yang menyebabkan gejolak. Dengan berlatih pengamatan, Anda secara efektif berhenti mengaduk air. Dan secara alami, tanpa usaha tambahan, kejernihan dan ketenangan akan muncul. Itu tidak dipaksakan, itu diizinkan. Blok 13. Studi kasus modern. Eksekutif yang tertekan. Bayangkan seorang eksekutif bernama Alex. Setiap hari, dia menghadapi tekanan tinggi, tenggat waktu yang ketat, dan rapat yang penuh konflik. Dulu, setiap kali seorang bawahan melakukan kesalahan, gelombang frustrasi akan menghantamnya. Dia akan langsung bereaksi dengan kritik tajam, menciptakan lingkungan kerja yang tegang. Dia berperang melawan frustrasinya dan selalu kalah. Kemudian, dia belajar prinsip pengamatan. Suatu hari, sebuah proyek besar mengalami kemunduran, frustrasi yang biasa muncul. Tapi kali ini, alih-alih meledak, dia mengambil jeda. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Oke, ini dia rasa frustrasi. Aku merasakannya di dadaku." Dia mengamatinya selama beberapa detik. Jeda itu memberinya ruang untuk berpikir. Alih-alih menyalahkan, dia bertanya, "Apa solusi paling logis dari sini?" Dia memanggil timnya, bukan untuk marah, tetapi untuk melakukan brainstorming. Hasilnya, masalah terpecahkan lebih cepat dan timnya merasa dihormati, bukan diserang. Dia tidak menekan frustrasinya. Dia mengamatinya, membiarkannya lewat, dan kemudian bertindak dari tempat yang rasional, bukan reaktif. Blok 14. Peran tubuh dalam mengamati emosi. Pikiran dan tubuh tidak terpisahkan. Emosi memiliki jejak fisik yang sangat nyata. Saat Anda berlatih mengamati emosi, jangan hanya fokus pada pikiran. Libatkan tubuh Anda. Perhatikan bagaimana napas Anda berubah saat Anda cemas, menjadi pendek dan dangkal. Perhatikan bagaimana pundak Anda menegang saat Anda stres. Ini adalah data fisik. Menggunakan tubuh sebagai jangkar bisa sangat kuat. Saat Anda merasa kewalahan oleh emosi, alihkan perhatian Anda ke sensasi fisik kaki Anda yang menapak di lantai. Rasakan soliditasnya, atau fokus pada ritme napas Anda. Masuk, keluar. Tindakan sederhana ini menarik Anda keluar dari pusaran cerita di kepala Anda dan membawa Anda kembali ke realitas saat ini. Anda tidak bisa cemas tentang masa depan jika Anda sepenuhnya fokus pada sensasi napas Anda saat ini. Tubuh Anda adalah sekutu Anda dalam latihan ini. Gunakan sebagai titik acuan untuk kembali ke saat ini, di mana kekuatan sejati berada. Blok 15. Emosi positif. Juga perlu diamati. Latihan ini tidak hanya untuk emosi negatif. Ini juga berlaku untuk kegembiraan, euforia, dan kebanggaan. Mengapa? Karena keterikatan pada emosi positif sama berbahayanya dengan penolakan terhadap emosi negatif. Jika kebahagiaan Anda sepenuhnya bergantung pada perasaan euforia yang datang dari pencapaian eksternal, Anda akan hancur ketika perasaan itu memudar atau ketika pencapaian berikutnya tidak datang. Dengan mengamati kegembiraan, ini dia perasaan senang. Anda bisa menikmatinya sepenuhnya tanpa menjadi budaknya. Anda menghargainya sebagai tamu yang menyenangkan, tetapi Anda tidak merombak seluruh rumah. Keadaan batin Anda untuknya. Ini menciptakan jenis kebahagiaan yang lebih stabil dan tahan lama, yang disebut eudaimonia oleh orang Yunani kuno. Kepuasan yang datang dari dalam, dari hidup sesuai dengan kebajikan, bukan dari pasang surut perasaan yang menyenangkan. Blok 16. Mitos bahwa stoikisme itu tanpa emosi. Ini adalah kesalahpahaman paling umum dan paling merusak tentang stoikisme. Orang berpikir seorang stoik adalah robot tanpa perasaan. Ini salah. Kaum stoik merasakan segalanya seperti orang lain. Mereka merasakan kesedihan saat kehilangan. Mereka merasakan kemarahan saat melihat ketidakadilan. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan perasaan ini mengendalikan penilaian dan tindakan mereka.
Seneca, seorang stoik besar, menulis surat-surat duka yang penuh dengan kesedihan yang mendalam, tetapi juga kebijaksanaan. Tujuannya bukanlah untuk mematikan emosi, apatheia dalam arti modern, tetapi untuk mencapai keadaan di mana Anda tidak menderita dari penilaian irasional tentang emosi tersebut. Apatheia dalam arti stoik klasik. Jadi, lepaskan gagasan bahwa Anda harus menjadi batu. Anda adalah manusia. Rasakan, tapi rasakan dengan bijaksana. Rasakan tanpa menjadi budak dari apa yang Anda rasakan. Blok 17. Bagaimana latihan ini membangun disiplin diri? Disiplin diri sering disalahartikan sebagai kekuatan tekad yang brutal untuk memaksa diri melakukan sesuatu. Pendekatan stoik lebih halus dan lebih berkelanjutan. Setiap kali Anda memilih untuk mengamati emosi daripada menuruti dorongan impulsifnya, Anda sedang melakukan satu repetisi latihan disiplin diri. Godaan untuk menunda-nunda muncul, dan Anda merasakan ketidaknyamanan. Alih-alih lari ke distraksi, Anda mengamati perasaan itu. Ini adalah resistensi. Dengan mengamatinya, Anda melucuti kekuatannya dan menjadi lebih mudah untuk melakukan tugas yang seharusnya. Keinginan untuk makan tidak sehat muncul. Anda mengamati keinginan itu. Ini adalah keinginan sesaat. Anda melihatnya sebagai fenomena sementara, bukan sebagai perintah yang harus dipatuhi. Disiplin diri yang sejati lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Ini adalah hasil alami dari menguasai jeda antara impuls dan tindakan. Blok 18. Mengubah hubungan Anda dengan ketidaknyamanan. Sebagian besar perjuangan kita melawan emosi adalah perjuangan melawan ketidaknyamanan. Kita tidak suka merasa cemas, kita tidak suka merasa bosan, kita tidak suka merasa sedih. Jadi kita melakukan apa saja untuk menghindarinya. Hiburan tanpa henti, makan berlebihan, bekerja berlebihan. Latihan pengamatan secara bertahap meningkatkan toleransi Anda terhadap ketidaknyamanan. Dengan duduk bersama perasaan tidak nyaman tanpa bereaksi, Anda mengirimkan pesan kuat ke otak Anda. Saya bisa menangani ini tidak akan membunuhku. Seiring waktu, hal-hal yang dulu terasa tak tertahankan menjadi dapat dikelola. Anda mulai melihat ketidaknyamanan bukan sebagai tanda bahaya, tetapi sebagai sinyal untuk pertumbuhan. Seperti mengangkat beban di gym, menahan ketidaknyamanan emosional dalam kesadaran akan membangun otot mental Anda, membuat Anda lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup yang tak terhindarkan. Blok 19. Efek jangka panjang, kebebasan batin. Apa hasil akhir dari semua ini? Apa yang terjadi ketika Anda berlatih ini secara konsisten selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun? Hasilnya adalah kebebasan, bukan kebebasan dari kesulitan, karena kesulitan akan selalu ada, tetapi kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh reaksi Anda terhadap kesulitan. Anda menjadi kurang terpengaruh oleh pujian dan kritik orang lain, karena harga diri Anda berakar di dalam benteng batin Anda, bukan pada opini eksternal. Anda menjadi lebih berani mengambil risiko, karena Anda tidak lagi takut akan perasaan gagal. Anda menjadi lebih hadir dalam hubungan Anda, karena Anda tidak terus-menerus terseret oleh drama internal. Ini adalah keadaan di mana kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada kartu yang dibagikan kehidupan kepada Anda, tetapi pada cara Anda memilih untuk memainkannya. Ini adalah kekuatan tertinggi yang bisa dicapai seorang manusia. Blok 20. Satu hal yang harus diingat, jika Anda lupa segalanya. Jika Anda hanya bisa mengambil satu hal dari video ini, biarlah ini. Perjuangan Anda bukanlah musuh, perjuangan Anda adalah guru. Setiap gelombang emosi yang tidak nyaman adalah kesempatan untuk berlatih. Setiap momen frustrasi adalah gym untuk melatih kesabaran Anda. Setiap serangan kecemasan adalah dojo untuk melatih kesadaran Anda. Berhentilah berharap jalan yang mudah dan mulailah menjadi pria yang cukup kuat untuk berjalan di jalan yang sulit. Kekuatan itu tidak ditemukan dalam menghindari atau menghancurkan emosi Anda. Kekuatan itu ditemukan dalam menatap lurus ke arah mereka, di dalam ruang kesadaran Anda, dan berkata, "Aku melihatmu. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan melawan. Aku akan mengamati, belajar, dan kemudian aku akan memilih jalanku sendiri." Inilah satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan. Dan ketenangan, kekuatan, dan kebebasan akan mengikuti. Perang terbesar bukanlah melawan dunia luar, bukan melawan atasan Anda, pesaing Anda, atau keadaan ekonomi. Perang terbesar adalah ilusi perang di dalam diri Anda, keyakinan keliru bahwa Anda harus melawan bagian dari diri Anda sendiri.
Perang itu berakhir hari ini. Bukan dengan kemenangan yang gemilang, tetapi dengan pemahaman yang tenang. Anda tidak perlu mengalahkan emosi Anda. Anda hanya perlu berhenti melawannya. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah bergeser dari pejuang menjadi pengamat. Amati, beri label, ciptakan jarak, dan di dalam jarak itu, temukan kekuatan Anda untuk memilih. Ini adalah rahasia yang dipahami oleh para kaisar dan filsuf kuno, dan sekarang menjadi milik Anda. Anda bukan lagi budak dari perasaan sesaat. Anda adalah arsitek dari realitas internal Anda. Anda adalah penjaga benteng pikiran Anda. Jika video ini memberikan nilai dan membuka perspektif baru bagi Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan panduan selanjutnya untuk membangun kekuatan mental elit. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk pertumbuhan diri. Sekarang saya punya satu pertanyaan untuk Anda, dan saya ingin Anda menjawabnya dengan jujur di kolom komentar. Apa satu emosi yang paling sering Anda lawan, dan bagaimana Anda akan mulai mengamatinya setelah menonton video ini?